Ya, kita sebutnya sebagai clinker. Ya, Eh, ya diekspor ke sana. Nggak cuma ke Amerika, juga ke Jepang, ke Australia, ke ya. negara-negara Asia Tenggara. Ya, Eh, jadi ekspor itu adalah untuk memanfaatkan dari kelebihan eh, kapasitas produksi saat ini, ya, dibandingkan demand domestik. Jadi kita memang balancing untuk sebagian dilakukan ekspor. Ya, mudah-mudahan harga batu bara mulai menurun sehingga uh, kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan, ya, dengan ketersediaan harga batu bara dengan harga yang lebih terjangkau sebetulnya. Itu yang kita harapkan ke depannya. Sehingga kita Iya. bisa dorong ekspor lebih banyak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Indonesia, yaitu Bapak Doni Arsal. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Doni ini lahir di Payakumbuh 24 Juni 1970, pernah menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Jasa Marga. Pak Doni mungkin bisa cerita tentang pengalaman saat kuliah di UI, kemudian berkarir mulai dari Mandiri Sekuritas, kemudian PT Jasa Marga, dan sekarang menjadi Dirut PT Semen Indonesia. Silakan, Pak. Oke, baik Pak Bambang. Sebetulnya mulai dari kuliah saya angkatan 88, ya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekarang namanya FEB UI. Ya. Lulus 94, kuliahnya lama. Dari 94 ke 96 saya kerja di konsultan keuangan, ya. Kemudian 96 saya bergabung dengan Bank Bumi Putra. Oh. Ya, dari 96 sampai 2000. Tahun 2000 saya gabung ke PT Dana Reksa Persero sampai 2003. Nah, tahun 2003 baru pindah ke PT Mandiri Sekuritas sampai tahun 2017. Ya. Nah, tahun 2017 Maret saya diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Jasa Marga Persero yang ngurusin tol. Dan Desember 2021 saya diangkat menjadi Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk. Ya, jadi menarik sekali, Pak. Ini bicara mengenai PT Semen Indonesia ya, yang pada masa pandemi ternyata masih 2021 itu labanya mencapai 2 triliun kalau
nggak salah ini. Nah sekarang mungkin Bapak bisa cerita sampai sekarang capaiannya seperti apa, Pak? Ya, tahun lalu sebetulnya terdapat penurunan dari kinerja karena kondisi market itu oversupply. Jadi supply lebih besar dari demand ya. Kemudian di kuartal 4 tahun lalu batubara naik signifikan. Nah, kondisi itu menyebabkan turunnya market share dan juga profitabilitas darinya 3 triliunan menjadi 2 triliun atau 2,7 menjadi 2 triliun. Tapi kita masih tetap bisa menjaga profit di angka yang cukup signifikan. Nah, tahun ini kita harapkan kinerja meningkat ya karena perubahan dari sisi bisnis proses, juga kita ada rotasi PIC, dan kita reshape all the marketing strategi kita, dan juga kita benahin di supply chains. Dan kuartal 1 kemarin kita perform lebih baik dibandingkan kompetitor. Jadi turnaround prosesnya udah kita mulai di Q1 atau kuartal 1, dan kita harapkan kita bisa meningkatkan performance tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu, Pak Bambang. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Iya, Pak Doni. Sekarang PT Semen Indonesia ini kan membawai ada semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, ada semen Andalas. Nah, juga ada yang dari Tanglong Semen dari Vietnam. Nah, di dalam situasi tadi yang Bapak katakan oversupply itu, bagaimana strategi pemasarannya, Pak? Ya, pertama bahwa kita petakan sebetulnya ya di mana tingkat persaingan yang cukup besar dan moderat dan rendah ya. Nah, keuntungan kita adalah kita punya beberapa produk sebetulnya dari semen Gresik, semen Tonasa, ya termasuk semen Solusi Bangun Indonesia dengan Dynamics-nya, dan juga semen Padang. Nah, dari kondisi yang ada kita diuntungkan karena semen itu sebetulnya yang paling dekat dengan konsumen, biaya transportasinya menjadi lebih kompetitif ya. Nah, kita juga atur pricing di mana tingkat persaingan cukup tinggi, kita harga lebih kompetitif, di mana kita cukup dominan, harganya lebih premium. Ya, samping itu juga produk mix ini juga menjaga dari gempuran pemain-pemain baru, sehingga kita harapkan kita tetap bisa mempertahankan dominan role di market. Ya, dan ini juga kita udah buktikan di Q1 tahun 2022 kita mengungguli dari kompetitor dari sisi performance. Jadi product mix, dynamic pricing kita jalankan sesuai dengan kondisi persaingan di masing-masing zona gitu, Pak. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Apapun Semen Indonesia Group ini kan masih market leader. Nah, apakah secara makro oversupply ini tidak bisa tidak bisa dipengaruhi gitu maksud saya? Karena kan justru pemain-pemain baru ini kan berdatangan terus gitu, Pak. Oh iya, sebetulnya kalau pemain baru, sekarang pemerintah itu melakukan moratorium atas pembangunan pabrik baru. Nah, itu sih positif. Untuk kondisi persaingan sekarang oversupply ini terjadi karena izin lama yang kemudian adanya delay di pembangunan pabrik dan keburu krisis kesehatan pandemi COVID kemarin, sehingga ini memperparah kondisi demand.
Nah, kita harapkan demand-nya meningkat dengan jalan lagi infrastruktur dan pembangunan perumahan, ya, terutama perumahan yang bukan high rise ya. Dan di samping itu juga kita harapkan juga pasar ekspor juga memberikan kontribusi kalau kebutuhan demand di dalam negerinya sudah cukup. Jadi kita push karena memang sesuai dengan perkembangan ekonomi ya. Yang kedua adalah peluang ekspor kita buka untuk menyeimbangi kondisi demand dalam negeri. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua adalah kita diversifikasi turunan produk sehingga bukan cuma komoditi aja yang kita jual, semen umum, kita juga ada speedcrete yang cepat kering, ada TrueCrete yang bisa tembus air. Juga kita juga ada mini mix itu yang bawa kayak truk molen tapi versi kecil ke perumahan. Juga ada semen instan, mortar, dan juga semen masonry dengan clinker factor yang lebih rendah. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan sehingga kita meng-create new market ya, tidak bersaing di pasar utama, terutama di retail Pak, kira-kira yang untuk semen yang sak atau semen bag istilahnya. Pak, anak perusahaan dari PT Semen Indonesia ya, terutama Solusi Bank Indonesia yang transformasi dari semen wholesale itu kan juga selain tadi produk-produk yang Bapak sebutkan itu ya, kreativitas baru, tapi kan juga sekarang menawarkan pengolahan limbah dan sampah. Itu prospeknya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya ke depannya kan ESG ini mendapat porsi yang lebih besar ya, ramah lingkungan, lebih environmental friendly ya. Kita bicara bagaimana lebih bersahabat ke planet, ke alam ya. Dan Nata Bumi ini ada namanya, kita sebut Nata Bumi di Exholcim, di SBI ini yang menjadi pionir untuk waste management, di mana alternatif fuel batu bara itu menggunakan sampah industri dan sampah kota. Nah, kemudian juga kita ada rencana untuk peningkatan yang namanya thermal substitution rate tadi ya, sehingga lebih mengurangi emisi CO2 ke depannya. Dan dengan program ramah lingkungan dan ESG yang lebih baik di SBI, nantinya kita akan duplikat ke seluruh pabrik kita yang ada di dalam grup semen Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa jalankan ini sesuai dengan schedule, sehingga bagi company juga akan mendapatkan manfaat dengan berkurangnya biaya produksi ya, karena dari fuel dan energi cukup signifikan dalam contribution terhadap cost of good manufacture. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Iya, saya pernah wawancara dengan Dirut SBI, Pak Lilik. Ya, beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Cilacap itu tadi seperti Bapak katakan bisa diduplikasi di semua pabrik semen yang pada prinsipnya karena pabrik semen itu punya temperatur tinggi sebenarnya. Dan sekaligus mungkin bisa sambil memaksimalkan kapasitas pabrik, kira-kira seperti itu, Pak ya? Ya, artinya itu kita dalam kondisi persaingan yang ketat, oversupply, dan biaya produksi akibat fuel terutama yang meningkat, ya untuk bisa survive, kita masih melakukan apa yang disebut dengan operational excellence.
Operational excellence itu dilakukan pertama di top line, ya kita increase dari margin, di red ocean strategy, ya di pasar konvensional yang kita hari ini bersaing. Kemudian kita masuk ke blue ocean strategy sebetulnya dengan meng-create turunan produk dan market baru, ya. Yang ketiga adalah tadi dengan ESG, ada cost saving di dalamnya. Dan yang keempat adalah digitalisasi dari bisnis proses. Nah, 4 pilar itu yang kita dorong supaya kita lebih sustain ke depannya dalam menghadapi kompetisi yang sangat tepat dan kenaikan biaya produksi ke depannya. Kira-kira itu Pak strategi kita. Iya, kelihatannya ini juga menarik ya, investor luar negeri, kalau nggak salah ada Dubes Denmark, kalau nggak salah saya baca, itu juga meninjau ke Cilacap dan menyatakan mereka siap investasi untuk program-program yang seperti yang dilakukan oleh SBI ini. Ya, jadi sebetulnya sudah Pak, itu waste managementnya itu fasilitasnya dibangun donasi dari pemerintah Denmark. Ya. Kita harapkan juga negara-negara maju juga yang lain juga ikut berkontribusi sehingga kita bisa mempercepat untuk substitusi dari bahan bakar menjadi bahan bakar yang lebih terbarukan. Kita menyebutnya sebagai circular economy sebetulnya, yang dari sampah kemudian diolah lagi sebagai bahan bakar. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ini yang juga menarik adalah apa yang ditargetkan pemerintah untuk BUMN PT Semen Indonesia Group ini. Karena ini salah satu yang diharapkan untuk menjadi BUMN dengan kelas dunia lah, kelas internasional. Nah, dalam rangka itu apa saja Pak yang dipersiapkan oleh Semen Indonesia? Yang pertama, kita masih dominan di market domestik sendiri. Ya, sebelum kita bicara adalah keluar. Ya. Apakah di pasar konvensional yang saya sebutkan tadi, ya, kita punya strategi dari multi brand, dynamic pricing, juga di digitalisasi, kemudian distribution channel yang mencapai seluruh Indonesia. Kemudian juga ada produk turunan dan pelayanan kepada pelanggan yang kita dorong ke depannya, sehingga kita lebih mengetahui behavior dan needs dari pelanggan sendiri. Kemudian juga tadi ada operational excellence yang kita tingkatkan, ya, dan memperluas dari dan meningkatkan juga end-to-end dari value chain-nya kita, ya. Dan kita merupakan grup semen dengan produksi yang paling besar di Asia Tenggara sebetulnya dari sisi kapasitas, ya. Dan kita juga mendorong kepada pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi sustainable growth itu yang kita dorong dengan tadi program conversion dari conventional fuel, ya, batu bara menjadi energi yang terbarukan, termasuk mendorong adanya substitusi energi dari power plant kita ke solar panel Pak ke depannya. Nah, ini menjadikan kita dalam posisi persaingan baik domestik maupun secara internasional jadi menjadi lebih baik, dan kita juga mengekspor semen ke banyak negara sebetulnya, ya, untuk menggunakan dari atau mengoptimalkan dari kapasitas produksi yang kita punya. Kira-kira itu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Tentu salah satu alternatif yang tidak terelakkan ekspor. Kalau lihat pasar dalam negerinya sudah oversupply, Pak, ya. Kalau tidak salah ada rencana untuk Pak, kerjasama ekspor sampai ke Amerika, ya, untuk semen setengah jadi kalau tidak salah. Ya, kita sebutnya sebagai clinker, ya, diekspor ke sana. Nggak cuma ke Amerika, juga ke Jepang, ke Australia, ke negara-negara Asia Tenggara, ya. Jadi ekspor itu adalah untuk memanfaatkan dari kelebihan
kapasitas produksi saat ini ya dibandingkan demand domestik. Jadi kita memang balancing untuk sebagian dilakukan ekspor. Ya mudah-mudahan harga batu bara mulai menurun sehingga kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan ya dengan ketersediaan harga batu bara dengan harga yang lebih terjangkau sebetulnya. Itu yang kita harapkan ke depannya. Sehingga kita bisa dorong ekspor lebih banyak. Jadi kalau harga batu baranya naik, harga semennya nggak bisa dinaikkan, Pak? Nggak bisa otomatis juga, karena itu berhubungan dengan kemampuan dari customer juga, ya, dan juga melihat behavior dari pesaing juga, ya. Kalau kita naikin, pesaing nggak naikin, ya belinya ke pesaing. Jadi semen itu kan industri yang bersaing dengan bebas, Pak, ya, di pasarnya. Jadi kita masih melihat perilaku dari kompetisi juga yang ada di market. Pak, ini industri semen Indonesia ini kan menurut saya agak unik ya. Jadi di satu sisi oversupply, jadi berarti produksinya besar sekali. Tapi di sisi lain kadang-kadang untuk operasional itu ada kendala ya di beberapa tempat, misalnya hambatan lingkungan dan sebagainya. Ada masyarakat yang tidak terbuka atau tidak menolak kehadiran semen. Nah ini kalau menurut Bapak ke depan seperti apa ini Pak prospek industri semen di Indonesia? Sebetulnya yang lebih penting adalah komunikasi dan koordinasi yang lebih baik ke depannya, ya, sehingga masyarakat, pejabat dan pemangku kepentingan di daerah di mana pabrik itu didirikan memperoleh informasi yang lebih menyeluruh, ya, karena memang kontribusi terhadap CO2-nya tinggi, tapi kita juga punya beberapa program yang bisa menyeimbangkan, ya, emisi CO2 tadi, seperti meningkatkan penggunaan bahan bakar yang alternatif dari sampah tadi, ya, atau kalau energi solar panel. Juga kita turunkan clinker factor dari sisi produk semennya sehingga lebih ramah lingkungan. Ya, juga kita juga memanfaatkan thermal tadi yang saya sampaikan, dan energi terbarukan yang kita lagi dorong, ya. Nah, komunikasi yang baik inilah yang kemudian perlu dilakukan ke depannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan penerimaan persepsi, ya, karena juga semen ini juga merupakan industri yang memberikan kontribusi terhadap daerah dan nasional, termasuk kepada masyarakat dan lingkungan yang cukup besar juga. Bapak, ada yang menarik ya. Saya baru saja juga membaca bahwa di kasus di Rembang itu semen pabrik semen bisa bekerja sama dengan bumdes di sekitarnya, sehingga ada kegiatan produktif dan mereka juga bisa menerima dengan baik. Iya, karena kan sebetulnya yang tadi saya sampaikan, ya, informasi yang disampaikan kepada penduduk tidak merata atau tidak sepenuhnya, ya kan. So kita lakukan pembinaan terhadap BUMN desa, badan usaha milik desa, ya, yang sehingga mereka satu ada proses pembelajaran bisnisnya. Yang kedua adalah pada potensi bisnis yang sebagai sumber pemasukan bagi badan usaha milik desa tadi. Sebetulnya yang kita rencana akan bekerja sama dengan lebih kurang 5.000 BUMDes, ya, di seluruh Indonesia untuk memberdayakan pembangunan infrastruktur di desa masing-masing. Jadi kita lagi jajakan itu, Pak. Beberapa kita udah tanda-tanganin MOU. Mudah-mudahan kita bisa support kegiatan dari BUMD
BUMDes tadi ya, melakukan pembinaan sehingga pembangunan ke desa-desanya itu bisa lebih ada continuity ya, dan support dari Semen Indonesia Group. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, menarik sekali, Pak. Nah, sekarang kembali ke UI, Pak. Apa kesan-kesan Bapak ketika belajar di UI ya? Ini kan khas sekali ini. Mahasiswa UI ini ya. Jadi ketika mahasiswa kan sangat bersemangat berjuang bersama masyarakat. Artinya nilai-nilai apa yang diperoleh ketika di UI itu yang masih bisa dibawa ketika berkarir? Sebetulnya yang pertama adalah quality dari pekerjaan ya. UI kan menyandang nama besar, kita selalu bilang we are the yellow jacket ya. Jadi kita mesti melakukan sesuatu dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Jadi alma mater dengan jaket kuning itu memberikan spirit pada kita untuk bekerja lebih keras ya, lebih smart dalam memberikan hasil terbaik. Jadi dari culture itu sendiri. Dan kita juga tahu alumni UI kan banyak yang udah sukses menjadi panutan kita ya. Jadi kita nggak susah lah untuk mencari panutan, termasuk pada saat awal saya kerja di bank itu juga di rootnya adalah alumni UI juga ya. Jadi ada tokoh atau panutan yang kita jadiin untuk sukses mesti kerja keras ya. Dan juga bagusnya UI networkingnya sangat baik. Ya, nah ini yang kerjasama hubungan baik itu yang sampai saat ini kita masih jaga. Kan kita masih ada WA grup macam-macam, mulai dari sepeda, golf, macam-macam tuh Pak, yang angkatan dan lain-lain. Jadi positif dari sisi networking ya, dari sisi nama besar dan juga kerjasama sesama alumni ya, ini juga memberikan kita semangat untuk bisa bekerja dengan baik ya, dalam karir kita, kira-kira itu Pak Bambang. Terakhir Pak Doni, mungkin ada saran dan harapan ya kepada sivitas akademika, kepada kampus, kepada mahasiswa yang sedang belajar, juga mungkin para alumni, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau saya pesannya ya belajar sebaik-baiknya, ya jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Insya Allah masing-masing sudah ada garis tangannya. Yang kita lakukan adalah di samping belajar dengan sebaik-baiknya ya perbanyaklah networking dengan sesama mahasiswa dan juga alumni, Pak. Itu juga kadang-kadang kita ditawarin pekerjaan karena kenal. Ya. Karena kalau orang pinter banyak tuh yang pinter, tapi yang kenal terikatnya, jadi referensi itu merupakan salah satu yang terbaik sebetulnya yang bisa kita jadikan sebagai alternatif. Jadi kalau terikatnya bagus dari kampus ya, sudah bekerja ya, karena pengalaman saya penawaran kerja ini lebih kepada referensi, Pak. Jadi kerja yang belajar yang benar, tapi jangan cuma belajar, ya. Perbanyak juga networking di organisasi dengan alumni, Pak. Itu menurut saya cukup membantu dalam perkembangan karir sekarang dan ke depannya. Baik, terima kasih sekali Pak Doni Arsal, Direktur Utama PT Semen Indonesia, yang sudah memberikan gambaran tentang prospek, tantangan PT Semen Indonesia Group, tapi sekaligus juga memberi masukan kepada kita semua, terutama para generasi penerus, belajar bekerja keras, tapi juga jangan lupa membangun jaringan. Kira-kira seperti itu, Pak, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Doni, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Bambang, sukses buat Bapak, tetap sehat. Ya.